Di sini gue ingin berbagi gimana sih caranya kita investasi di cryptocurrency dengan aplikasi Pintu. Ya, kita masuk aplikasi Pintu. Gue kasih pin ya sengaja biar kalau ini nggak tiba-tiba langsung login gitu kan. Nah, di sini pada hijau semua. Kayaknya lagi pada naik nih, tadi sempat merah. Nah, di sini ada beberapa pilihan cryptocurrency kayak Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Compound, Chainlink, Synthetic, dan lain-lain. Nah, gimana kita cara nentuinnya? Kita bisa lihat di grafiknya, grafik 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Ini grafik 24 jamnya. Sudah naik 7% dari 5 juta sekian ke 6 juta. Gitu. 1 minggunya lebih gila lagi 30%. Dan untuk selama 1 bulannya sudah 55%. Nah, di sini banyak cara sih ya gimana cara dapetin profitnya ya. Bisa dengan beli cepat, jual cepat gitu kan. Cuma kadang keuntungannya tidak begitu besar. Dia mengincar di seringnya gitu. Seringnya volume jual beli gitu. Tapi kalau kita tipikal mau bersabar, bisa jadi kayak beli terus gitu, rutin per berapa hari beli terus gitu sampai berbulan-bulan gitu kan. Nah, itu lebih ini lagi, profitnya lebih terasa lagi. Nah, kayak di sini Binance. Nah, dia bulan Maret masih 3.500.000 ya. Sekarang sudah 6 jutaan. Terus kita lihat yang lainnya kayak Uniswap. Uniswap yang 1 bulan. Nah, di sini dia ada mengalami penurunan ya. Dari 500 yang tertinggi, paling rendah 390.000. Nah, suatu saat dia pasti akan kembali tuh ke angka 522, bahkan bisa lebih lagi kayak gitu. Dan di sini ada harga beli dan harga jual ya. Jadi di Pintu ini dia nggak kenakan fee ketika kita mau jual beli. Jadi cuma sebatas selisih antara harga beli dan harga jual kayak gitu. Otomatis kalau kita beli harganya agak lebih tinggi dibanding kita jual gitu. Gimana sih bisa dapat profit? Padahal kan kalau kita jual kita di harga yang lebih rendah gitu. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan keuntungan kita kayak gitu. Selama masih di atas dari harga jual, otomatis kita akan masih untung kayak gitu. Nah, di sini kita cek saldo saya. 4.979. Saya deposit 5 juta, berarti masih loss. Bahkan kemarin sebenarnya sudah untung 300.000, tapi nggak saya tarik, saya biarin kan. Mungkin nanti suatu saat kedepannya pasar masih lebih bagus lagi gitu. Jadi saya masih bersabar di sini kayak gitu. Dan tiap menjual ya, kita nggak dibatasi nih mau semuanya kita jual. Bahkan kita kemudahannya bisa menjual cuma 25% kan, 50%, 75%, atau jual semuanya gitu, tergantung kemauan kita. Dan untuk biaya penarikan, misalnya kita jual terus kita mau tarik ke rekening kita, nah itu ada biaya admin sebesar 4.500 kayak umum aja gitu. Nah, ini sudah mulai naik lagi kan, 4.984. Nah, begitu. Gua saranin sih uang yang dipakai di sini ya
bebas sebenarnya mau berapapun, mau ratusan ribu, mau jutaan gitu. Yang pasti uang yang adem gitu, diem, nggak kita pakai. Maksudnya nggak untuk memenuhi kebutuhan kita kayak gitu. Jadi suatu saat ketika harga jatuh kita nggak panik gitu kan. Kalau duit kebutuhan kan otomatis kan kita wah ngeri nih gitu kan ketika turun. Apa kita jual atau kita tahan lagi, takutnya tambah turun nih gitu. Jadi kalau duit yang adem otomatis kita bisa nunggu gitu kan, masih bisa berharap pasti dia akan kembali menjadi ini kan, menjadi baik gitu, menjadi profit kayak gitu. Namanya kripto memang kadang-kadang ini ya agak ekstrim kayak gitu. Jadi ketika naik dia naiknya nggak ada batasan, turunnya pun juga nggak ada batasan gitu kan. Jadi bisa bisa loss cukup banyak gitu kan. Beda dengan saham yang cuma berapa persen langsung di hold gitu kan, nggak bisa loss lagi kayak gitu. Kalau di cryptocurrency dia nggak, bebas dia kayak gitu. Keuntungannya juga nggak dibatasin, mau berapa ratus persen, mau sekian persen, nggak dibatasin kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan nanti bisa di komen aja ya, pertanyaan seputar aplikasi Pintu ini apakah menguntungkan apa enggak. Sejauh ini sih menurut gua kalau untuk yang sifatnya sabar gitu ya, tipikal orangnya nunggu gitu kan, nah itu pasti cocok banget nih buat sama di Pintu nih gitu. Jadi dia bisa bersabar kan, cuma beli aja gitu kan, berharap nanti bulan kesekian bakal naik, bakal profit kayak gitu. Tapi kalau yang tipikalnya nggak sabar sih mungkin bisa juga gitu, harian dia ngambilnya kan, ketika beli di harga turun terus pas harga naik langsung dia jual, besok begitu lagi bisa juga sih. Sebenarnya tergantung tipikal orangnya kayak gitu. Oke, sekian sedikit ulasan dari gua, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Yang pasti kalau pengen pertama kali nyoba ini jangan banyak-banyak dulu, secukupnya aja. Nanti kalau udah paham, udah mulai kenal sama ritmenya, baru boleh kayak gitu. Oke, sampai jumpa.